posisinya masing-masing. Penjaga gawang sebelah kanan dan sebelah kiri sudah bersiap-siap. Telah dibunyikan dari wasit. Angkat ke depan pemain dari nomor 20. Namun masih terlalu lemah datangnya bola kali ini. Mampu diintercept atau ditangkap oleh penjaga gawang Ardi dari Pabuaran. Lambungkan bola di tengah di duel. Ada seorang ke depan. Ini lambungkan ditangkap. Terjadi tendangan tadi dilakukan oleh Pabuaran di menit-menit awal babak kedua. Kali ini tidak mau berlama-lama pemain Sukamulya karena tertinggal 1-0. Menyerang cepat ke dalam, kali ini pemain Pabuaran lambungkan ke depan. Ada Yudi namun diheading oleh Asep. Terlepas kali ini ke tengah. Kapten ke-11 mengintercept bola di tengah, berduel di tengah lapangan. Kembali lagi pemain Sukamulya, terlepas apa yang terjadi. Kali ini kesempatan untuk Sukamulya berada di sebelah kiri pertahanan sebelah kanan. Namun apa yang terjadi? Kembali kali ini lemparan ke dalam untuk Pabuaran FC. Cukup ditempel ketat pemain di Pabuaran. Ada pemain Sukamulya. Kembali lagi untuk melakukan pertahanan dari pemain Sukamulya, kembali ke belakang. Ada nomor 13. Cukup berduel di pinggir lapangan kali ini. Kiboy Toroka ke depan, mampu dijangkau. Ada Yudi namun ke depan kali ini terlepas. Ada dua pemain di kedua sebelasan. Intercept tadi nomor 22. Ada Mami ke depan. Kontrol semuanya Toroka ke depan. Lepas kali ini Heri pemain kedua sebelasan. Berduel di udara dari pemain dari kedua sebelasan. Asep angkat ke tengah, namun tidak ada yang mencibut datangnya bola kali ini. Pemain yang pertahanan dari Sukamulya angkat ke depan kali ini. Serangan untuk Sukamulya, namun kandas kali ini di kepala pemain dari Pabuaran. Lini tengah diisi oleh kapten kesebelasan. Sang mengantri Rama nomor 28. Teroka ke depan. Kemana maksudnya tadi bola yang dituju oleh pemain dari Sukamulya? FC lemparan pendek saja, angkat ke depan. Kembali pertahanan Pabuaran FC. Namun pemain nomor 10 berada di belakang pemain pertahanan Pabuaran. Kali ini membantu pertahanan nomor 10. Namun terlepas, angkat ke depan. Ada Yudi korban sempurna. Masih Yudi, ada Yudi. Namun kebingungan Yudi. Tidak ada yang membantu lini tengah. Masih Yudi terlalu jauh. Pemain apa yang terjadi? Tidak ada terlepas kali ini lemparan ke dalam untuk pemain Sukamulya melewati pemain, namun tidak tanggung-tanggung, langsung intercept. Kembali ke pertandingan kali ini KPI 11-an. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan dari belakang oleh pemain Sukamulya kepada kapten ke-11 dari Pabuaran. Menahan tendangan tadi dari belakang sehingga diganjar kartu kuning. Wasit di lini pertahanan untuk berkokoh lini pertahanan di Sukamulya. Kali ini membangun serangan di tengah. Cukup sedia kali ini 13. Angkat ke depan. Masih berada di atas Mister Gawang dari Pabuaran FC. Kesempatan emas dimiliki tadi oleh pemain nomor 10. Tendangan bebas kali ini letakkan oleh pemain dari Pabuaran FC. 2, 3, 4, 5 pemain, 6 berada di garis pertahanan yang cukup tinggi. Dari Sukamulya, Kiboy ancang-ancang, kali tendangan spekulasi yang cukup keras, yang masih mampu ditepis di udara oleh penjaga gawang dari Sukamulya. Amanlah sejauh ini pertahanan atau penjaga gawang dari Sukamulya FC. Untuk masuk ke lapangan.
kuning kedua dilayangkan wasit kepada kapten kesebelasan Pabuaran FC nomor punggung 16 Mami, yang langsung diganjar dengan kartu merah. Maka dengan ini pemain atau tim kesebelasan di Pabuaran FC bermain dengan 10 orang pemain. Ini kali kembali ke pertandingan. Apa yang terjadi? Pertahanan dari Sukamulya FC. Tendangan spekulasi yang dilakukan oleh pemain Pabuaran FC masih menyamping di sebelah kanan. Pertahanan atau penjaga gawang dari Sukamulya, namun masih mengenai pemain, salah satu pemain dari Sukamulya. Tendangan pojok kedua kalinya berturut-turut untuk pemain Pabuaran FC. Ancang-ancang 2-3 langkah Kiboy, 2, 3, 4, 5 pemain, 6 pemain sekaligus berada di kotak pertahanan. Kali ini cukup banyak pemain yang mengawal di Sukamulya. Lambungkan bola ke depan, namun masih bisa nyesek. Apa yang terjadi? Berduel di udara, pemain dari Sukamulya tergeletak. Wasit pergantian pemain dari Pabuaran FC, nomor punggung 12 keluar Diki, masuk nomor punggung 10 Alfiansa. Dipapa langsung ke pinggir lapangan oleh tim medis. Kembali ke pertandingan, angkat bola lambung ke tengah, terlepas kontrol bola pertama di belakang, namun masih tercecer. Apa yang terjadi? Keluaran bola tadi, hal yang tidak diinginkan. Lambungkan bola ke depan, pertahanan dari Pabuaran FC. Kali ini bola dikasih oleh Sukamulya lambungkan. Terlepas kali, namun apa yang terjadi? Membangun serangan di bawah. Pemain dari Sukamulya lambungkan bola ke depan. Intercept maksudnya dari pemain nomor punggung 4 untuk pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Pabuaran. Lambungkan bola ke depan. Heading tadi dilakukan oleh pemain dari Sukamulya. Masih keluar meninggalkan lapangan permainan. Kembali kedua kalinya. Lemparan untuk pemain Pabuaran FC akan dilakukan oleh pemain dari nomor punggung 2. Untuk manajer agar bisa menempatkan posisi ya. Lambungkan bola di tengah, berdua kedua kesebelasan. Namun apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Pabuaran FC sehingga kini tendangan bebas dimiliki oleh pemain Sukamulya. Unggul satu pemain dari pelan saja atau pendek saja. 1, 2, 0, 13. Lambungkan ke depan. Ada nomor 9 sendirian di sana. Oh, namun masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang di udara tadi sambil terjatuh. Berdua dengan pemain dari Sukamulya. Kepada penonton, siapapun yang menemukan bola agar bisa mengamankan agar pertandingan berjalan dengan lancar. Ini letakkan bola ancang-ancang. Back pertahanan dari Pabuaran, namun kandas saja kepala pemain dari Sukamulya. Terlepas kali ini. Apa yang terjadi? Dua pemain dari Pabuaran. Lemparan di dalam kali ini untuk pemain dari Sukamulya. Pendek saja kali nomor 12. Angkat ke depan. Lambungkan bola dari Sukamulya. Namun bola yang masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang. Menghela nafas terlebih dahulu penjaga gawang dari Pabuaran FC. Lambungkan bola ke tengah. Ada pemain nomor 4, namun tidak ada yang menjemput datangnya bola. Kali ini pemain dari Sukamulya mengurung pertahanan dari Pabuaran. Kembali lagi nomor 20. Kembali dari bawah. Terlepas kali ini serangan balik untuk Pabuaran FC. Kembali lagi ada Yudi sendirian begitu saja. Namun terlepas kali ini nomor 22. Kembali nomor 8. Melewati satu pemain. Masih nomor 8. 1-2 kembali. Ada 13. Kembali ke belakang nomor 22. Angkat ke depan ke pertahanan. Berdua di tengah lapangan. Namun masih bisa diantisipasi. Kembali pelan saja pemain dari Sukamulya. Nomor 8 mengajak lari pemain dari Pabuaran. Namun tertinggal bola dan pemain dari Sukamulya. Kembali lagi serangan balik untuk Pabuaran FC. Lambungkan bola. Apa yang terjadi? Tidak terjangkau tadi datangnya bola.
Kembali lagi mengurung berbalik kali ini untuk pemain dari Pabuaran FC. Apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan oleh pemain Sukamulya menghentikan laju pemain dari Pabuaran FC. Serangan tadi sendirian begitu saja melewati satu pemain, namun ada dorongan atau halangan. Eksekutor Algojo dari Pabuaran FC nomor 7 kembali mengatur ancang-ancang 2, 3, 4, 5 langkah. Keyboard angkat bola. Apa yang terjadi? Yang mampu memanfaatkan oleh pemain Pabuaran FC sehingga mampu diintercept atau dimanfaatkan oleh pemain Pabuaran FC. Kini tertinggal kedudukan menjadi 2-0. Apa yang terjadi dengan pertahanan dari Sukamulya? Kembali lagi Sukamulya harus membangun serangan berdua di pertahanan dari Pabuaran FC. Kali ini Sukamulya berpikir supaya menyamakan kedudukan. Tepatnya apa yang terjadi? Pelanggaran yang cukup keras, kartu kuning dilakukan oleh pemain nomor 4. Ada susulan nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain nomor 4. Buka dimanfaatkan untuk memperbaiki kedudukan, tapping ke sebelah sana, namun apa yang terjadi? Bola krimis di kotak penalti tadi yang masih mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Pabuaran FC. Bola skrimis tadi antara kedua kesebelasan kembali ke permainan, membangun serangan dari bawah pemain dari Sukamulya nomor 4 masih mengangkat ke depan sendirian begitu saja, namun terlalu dekat pelukan penjaga gawang dari Pabuaran FC. Kembali mencari-cari kepada siapa yang tuju bola, lambungkan bola ke depan, berdua kedua pemain dari kedua kesebelasan di tengah lapangan. Apa yang terjadi? Kali tendangan bebas, siapakah yang akan melakukan tendangan tersebut? Lambungkan bola ke depan, terlepas kali ini masih pemain dari Pabuaran nomor 13. Kedua ke depan namun terlalu deras datangnya bola, angkat ke depan, membentur badan pemain untuk pemain Sukamulya. Kesempatan kali ini melalui lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan, lambungkan bola ke depan kepada siapa yang tuju, maksudnya nomor 4. Terlepas kali ini apa yang terjadi? Heading tadi dilakukan oleh pemain nomor 8, bukan ke depan tendangan gawang. Terlepas kali ini pengawalan dari beberapa pemain Sukamulya, ada ruang tembak namun 1-2 pada kambing sebelasan, angkat ke tengah sendirian berdua di tengah lapangan kedua pemain kedua sebelasan. Ada nomor 22, 1-2 angkat ke depan, namun tendangan LDR tadi dilakukan oleh pemain dari Sukamulya masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Pabuaran FC. Kali ini penjaga gawang lambungkan bola ke depan di tengah lapangan Yudi. Kali ini berdua ke pertahanan dari Sukamulya cukup tenang, 1-2 pada samping sebelah kanan, kembali pada nomor 4, 1-2 kembali pemain-pemain dari Sukamulya kembali ke belakang, namun ada pemain dari Pabuaran masih berada di kaki pemain Sukamulya, sodorkan ke depan. Kali ini pemain dari nomor 9 Sukamulya angkat ke depan kepada siapa itu dimaksudnya dari nomor 6. Kali ini berada di depan kembali para pemain dari Pabuaran FC. Apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Sukamulya, menghadang tadi pemain dari Pabuaran di depan mata wasit, sehingga kali ini pelanggaran diberikan kepada panggilan kepada tim medis. Segera langsung melihat ada pemain yang tergeletak tengah lapangan. Masih tergeletak pemain dari Pabuaran FC, nampaknya cukup serius.
Namun kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua pemain dari kedua kesebelasan nampaknya tidak bisa melanjutkan permainan. Kode yang diberikan oleh tim ofisial atau tim medis dari Pabuaran FC cukup serius nampaknya pemain dari Pabuaran FC, sehingga tandu yang akan dibawakan kepada pemain Pabuaran FC sehingga langsung digantikan. Ada masalah nampaknya pemain nomor 4 kelelahan sehingga ditandu oleh tim medis dari panitia atau langsung wasit. Pergantian pemain langsung dari Pabuaran FC. Nomor 4 keluar masuk nomor punggung 15 dari Pabuaran FC. Ke pertandingan, tendangan bebas kali ini untuk pemain dari Pabuaran FC. Lambungkan bola Kiboy ke sebelah kiri, pertahanan sebelah kanan dari Sukamulya. Keping bola ke belakang, mengajak dari pemain dari Sukamulya di sebelah kiri. Namun apa yang terjadi? Dorongan bola atau bola yang diberikan maksudnya tadi kepada pemain dari Pabuaran sudah keluar meninggalkan lapangan permainan. Dan barang kali ini cepat saja oleh pemain Sukamulya. Angkat ke tengah, ini membangun serangan dari bawah pemain dari Sukamulya. Nomor 4, serokan ke depan, namun masih bisa diintersep oleh pemain dari Sukamulya. Apa yang terjadi? Wasit pergantian pemain dari Pabuaran FC. Nomor punggung 2 Ramdhani keluar, masuk nomor punggung 5. Kali lagi pergantian dari kesebelasan Pabuaran FC. Keluar nomor punggung 2 Ramdhani, masuk nomor punggung 5. Kembali lagi permainan, lambungkan bola ke depan. Pemain dari Sukamulya terlepas kali ini, ada pemain Sukamulya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masih berdua di tengah lapangan. Apa yang terjadi? Bola kemelut. Cukup ramai di kotak pertahanan dari Pabuaran FC, pemain dari kedua kesebelasan. Namun pelanggaran siapakah yang dilakukan? Nampaknya cukup serius pemain dari Pabuaran FC. Medis dari Pabuaran FC dimana untuk masuk. Nampaknya cukup serius kedua kalinya pemain dari Pabuaran FC. Setelah tadi pemain pertama ditanduk, dan selanjutnya kali ini pemain dari Pabuaran FC kedua cukup serius sehingga minta ditanduk ke pinggir lapangan. Langsung sih mengalami cedera yang cukup serius. Lambungkan bola ke tengah, ada pemain dari Sukamulya FC. Kembali ke permainan, apa yang terjadi? Wasit kembali pergantian pemain dari Pabuaran FC. Kembali lagi permainan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Sukamulya FC. Bola ke depan, intersep saja langsung oleh pemain yang baru masuk kali ini. Kembali lagi semakin dekat, kembali penjaga gawang dari Pabuaran FC. Ancang-ancang cukup jauh pemain dari Sukamulya FC. 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada di kotak-kotak. Lambungkan bola ke depan, cukup tinggi letaknya bola, namun masih bisa diintersep oleh penjaga gawang.
dari Pabuan FC. Apa yang terjadi? Telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu sebelum datangnya bola atau lemparan yang dilakukan. Ada pemain nomor punggung 22 dari Sukamulya intercept. Kembali nomor punggung 8. Namun tidak melihat ada pemain di Pabuan di belakang. Kembali lagi dari tengah pemain di Pabuaran. Terlepas kali ini ada pemain nomor 6 berada di sebelah kanan. Terlepas kali ini apa yang terjadi? Cukup keras pelanggaran dilakukan oleh pemain di Pabuaran FC kepada pemain dari Sukamulya. Terjatuh terpelanting cukup tinggi nomor punggung 6 sehingga diganjar kepada tim medis dari Sukamulya. Tergeletak di pinggir lapangan pemain dari Sukamulya nomor punggung 6 setelah tadi berduel. Tendangan bebas berada di sebelah kanan, pertahanan sebelah kiri dari Pabuan FC. 2, 3, 4, 5, 6. Angkat bola ke tengah. Apa yang terjadi? Heading tadi dilakukan oleh pemain Sukamulya, namun masih mengenai salah satu pemain dari Pabuan FC sehingga tendangan sudut. Di babak kedua kali ini lambutan bola ke depan. Apa yang terjadi? Langsung dibuang oleh penjaga gawang. Kembali di sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan dari Pabuaran. Ada pemain dari Sukamulya. Lewat pemain, angkat ke tengah, membuka, dilempati oleh pemain nomor 22 sendirian. Tendang saya langsung depan. Namun kemana masuknya tendangan dilakukan oleh pemain dari Sukamulya. Menciptakan bertendangan gawang langsung bola. Apa yang terjadi? Berakhir sudah pertandingan antara Sukamulya FC berhadapan dengan Pabuaran FC yang mana skor akhir kemenangan untuk Pabuaran FC yang berhak lolos melaju ke babak grand final. Terima kasih kepada kesebelasan Sukamulya FC dan Pabuaran FC yang telah hadap ke meja panitia terlebih dahulu. Untuk itu, sampai ketemu lagi